Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya. Kepada players daripada Malaysia untuk terlibat dengan pembangunan di Kalimantan. Nanti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. SPDP sudah menandatangani. Sudah atas nama Tubagus ya, Muhammad Jody. Sari Berita. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob meminta pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melibatkan investor Malaysia. Sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad Jody dijadikan tersangka dan inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 November 2021. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham memperketat pintu masuk bagi warga negara asing atau WNA seiring pembukaan pembatasan oleh pemerintah. PT Industri Kereta Api Persero atau IMKA optimis proyek kereta ringan atau LRT Jabodetabek beroperasi sesuai target yang ditentukan, yaitu Agustus 2022. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob khawatir pengungsi Rohingya membanjiri negeri jiran jika masalah di Myanmar usai kudeta pada 1 Februari lalu tak kunjung selesai. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyebut pihaknya meminta kepada pemerintah Indonesia agar pembangunan di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur turut melibatkan para investor Malaysia. Berikut laporan dari Retno Mandasari. Pembangunan di ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menarik minat Malaysia untuk berinvestasi di sektor pembangunan di wilayah itu. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam konferensi pers Rabu 10 November di Jakarta menyebut pihaknya meminta agar pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tersebut turut melibatkan para investor Malaysia. Menurut Ismail, keinginan Malaysia itu bahkan telah disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo Rabu pagi di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Supaya juga memberi ruang kepada players daripada Malaysia untuk terlibat dengan pembangunan di Kalimantan, terutamanya melibatkan bandar-bandar bersempadan yang bordering Malaysia dan Indonesia di Kalimantan. Menurut Perdana Menteri Ismail, letak Pulau Kalimantan secara geografis berdekatan dengan sejumlah negara bagian Malaysia akan membuat kerjasama investasi berjalan efektif. Kalimantan berada di seberang Malaysia, iaitu Sarawak dan Sabah yang bersempadan dengan Kalimantan, dan kita meminta supaya peluang dan ruang diberikan kepada usahawan kita untuk membuat pelaburan dan membantu dari segi pembangunan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri Shinta Kamdani menawarkan sejumlah proyek investasi strategis kepada Malaysia dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Ismail. Shinta menyebut sembari menunggu disahkannya regulasi terkait keterlibatan investasi asing di ibu kota negara baru, investor Malaysia bisa menanamkan modal di sektor infrastruktur maupun non-infrastruktur. Shinta Kamdani menawarkan proyek pembangkit listrik, jalan, kereta api hingga sektor ekonomi digital termasuk perbankan digital, fintech, e-commerce dan infrastruktur yang memungkinkan berpotensi bagi calon investor Malaysia menanamkan modalnya. Selain berbicara mengenai ketertarikan menanamkan modal pada proyek pembangunan di ibu kota negara baru, dalam kunjungan kenegaraannya pertama ke Indonesia, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga mencapai kesepakatan untuk penerapan pengaturan koridor perjalanan atau TCA dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo. Kedua pemimpin negara turut membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, batas negara, serta situasi di kawasan seperti kondisi di Myanmar dan Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI.
Beralih ke informasi KTT Perubahan Iklim, bahwa perubahan iklim membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu, dalam KTT Perubahan Iklim yang saat ini berlangsung di Glasgow, Skotlandia, telah diluncurkan ambulans yang ramah lingkungan bagi kesehatan dunia. Selengkapnya mengenai hal itu akan dilaporkan oleh Presti Simatupang langsung dari Glasgow, Skotlandia. And then we're going to some testing early next year, and then it should be on the roads in London from early next year. Dewan Kesehatan Skotlandia (NHS) pada COP26 KTT Perubahan Iklim yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia 1 hingga 12 November 2021 meluncurkan ambulans nol emisi pertama di dunia yang mampu melakukan perjalanan hingga 300 km per jam. Hadirnya ambulans nol emisi ini menandai tonggak utama dalam upaya berkelanjutan untuk membangun kesejahteraan kesehatan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menyelamatkan nyawa manusia dengan mengatasi perubahan iklim pada sumbernya. Adam McLaughlin, personil teknik NHS, menjelaskan kepada Voice of Indonesia RRI di Glasgow, Rabu malam mengatakan, perubahan iklim sangat membahayakan kesehatan manusia. Dengan mengurangi emisi karbon, ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan menyelamatkan nyawa manusia. So it's an electric ambulance with a fuel cell range extender. So it's got the base electric vehicle, which gives about 100-150 mile range, and then on top of that it's got the fuel cell range extender, which gives another 100-150 miles range. And that Ini adalah ambulans elektrik dengan bahan bakar solar panel yang akan diletakkan di atas atap ambulans. Jarak yang dapat ditempuh oleh ambulans ini sekitar 150 mil sampai 300 mil. Kami akan mengetes ambulans ini awal tahun depan di 2022. the fuel cell system side of things, which you can see here, that's our fuel cell. So all of these components will be going onto the roof of the vehicle next month, and then we're going to some testing early next year, and then it should be on the roads in London from early next year. Emily Ross, yang juga personil teknik NHS, mengatakan kendaraan dengan nol emisi ini memberikan dasar bagi orang-orang dalam memberikan layanan kesehatan di Skotlandia untuk bekerja dengan mitra, di antaranya dengan Indonesia dan masyarakat dunia, menuju 3 ambisi kualitas dengan berbagai visi perawatan kesehatan yang aman, efektif, serta terkoneksi dengan rumah sakit terdekat. 5G Wi-Fi in there, and we can stream the blood pressure and the Ada layanan Wi-Fi 5G di dalam ambulans yang memungkinkan ambulans terkoneksi dengan peralatan di rumah sakit setempat melalui live streaming. live stream to patients as well, to the GPs and to the hospitals. So Tidak hanya untuk pelayanan darurat saja, ambulans yang menggunakan baterai dan panel matahari atau solar power ini juga dapat melayani masyarakat yang ingin mengecek kesehatan mereka. Layanan magnetic resonance imaging (MRI) juga dapat dilakukan dengan ambulans ini. Hal ini terjadi karena ambulans terkoneksi dengan rumah sakit setempat menggunakan layanan 5G. Ambulans ini akan selesai diproduksi pada bulan Desember 2021 dan mulai diluncurkan untuk fasilitas umum pada tahun 2022 mendatang, dengan tujuan mengurangi emisi berbahaya, membersihkan udara, dan meningkatkan kesehatan untuk generasi mendatang. Dari Glasgow, Skotlandia, Inggris, Besti Simatupang, Nuke Kusumawati, Voice of Indonesia melaporkan untuk Pro 3 RRI. Indonesia mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara negara konsumen dengan negara produsen komoditas hasil pertanian dan kehutanan dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyatakan sektor pertanian dan kehutanan serta produk yang dihasilkannya mempunyai peran sangat penting namun rentan oleh perubahan iklim. Oleh sebab itu, Indonesia mendorong kesetaraan ini dengan cara berperan dalam co-chairmanship bersama Inggris pada Forest Agriculture, Commodity and Trade Dialogue. Dan menurut Musdalifah, dialog ini memberikan ruang khusus untuk menyampaikan pandangan mengenai sistem perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan yang ideal dari sisi konsumen maupun produsen. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, keluarga almarhum selebritas Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah mengaku belum mengetahui penetapan status tersangka sopir Vanessa Tubagus Muhammad Jodi. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 berikut ini. Laporan khusus. Laporan khusus.
Laporan khusus. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan pasangan selebritas Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah memasuki tahap penyelidikan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung Kepala Kejari Jombang, Jawa Timur, Imran kemarin. Imran mengatakan pihaknya telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan SPDP dari polisian yang di dalamnya tertulis nama sopir mobil Vanessa Angel, Tubagus Muhammad Jodi, sebagai tersangka. Tubagus selanjutnya dijerat dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman 6 tahun penjara. Kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. So, saya tunjuk jaksanya nih, kasih video, ini ada Pak Aldi Demas, ada Adi Prasetya. Saya tunjuk 3 orang. Oh, kalau di sini sama semua jaksa, Mas. Pokoknya kita percayakan kepada jaksa untuk melakukan penelitian berkas. SPDP sudah muncul tersangka? Sudah. Atas nama siapa, Pak? Ya, atas nama itu bagus ya, Muhammad Jodi. Ya. Naiknya status hukum ini langsung direspon pihak keluarga. Faisal yang merupakan ayahanda almarhum Bibi Ardiansyah mengatakan dirinya sama sekali belum mendapat kabar terkait penetapan tersangka sopir Vanessa Angel. Ia bahkan mempertanyakan mengapa bukan polisian yang mengumumkan hal tersebut. Proses ini ke jaksa. Belum, makanya saya nggak bisa berkomentar. Kita dari Kejari, gimana Kejari? Kita mau Kejari, menyelidiki. Besok sore saya tanggapin. Kita banyak tahun dan besok sore. Saya kan untuk hari besok. Kalau nggak sebelum itu selesai itu, kalau nggak sebelum pengajian besok itu selesai. Sebelumnya mobil Pajero yang ditumpangi keluarga Vanessa Angel mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan bodi kiri akibat kecelakaan tunggal di kilometer 672.300 jalur A, ruas tol Jombang arah Mojokerto. Vanessa dan suaminya Febri Adriansyah meninggal dalam insiden kecelakaan itu. Sementara sopir Tubagus serta pengasuh anak Siska dan anak Vanessa Galaskai mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Masyarakat menanggapi beragam penetapan status tersangka sopir Vanessa Angel dan berikut penuturannya kepada Pro 3 RRI. Nama saya Bobi sebagai warga. Kalau menurut saya penetapan tersangka kepada supir dari artis Vanessa Angel sudah tepat ya. Dan saya Firman, warga Cakung, Jakarta Timur. Menurut saya kita hormati proses hukum yang berjalan di kepolisian, tapi menurut saya belum tentu kelalaian sopir itu menjadi penyebab tunggal kecelakaan tersebut, karena mungkin sopirnya melaju di atas kecepatan normal, tapi itu kan hal yang sering kita jumpai juga di jalan tol, dan ada faktor-faktor lain seperti misalnya jalan tol yang tidak aman gitu, karena sudah banyak juga kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol tersebut. Saya Reka, warga Depok. Saya harap proses penyidikan berjalan cepat sehingga ada kepastian bagi keluarga Vanessa Angel.